Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kami dari kelompok F di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan Bapak dosen mengenai persamaan diferensial. Di sini sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai ketua yang bernama Bonapi Padil dan teman saya bernama Ramadan Adrian, M. Iqbal Amin, Oktavriandi, dan Ridho Langgeng. Di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok yang telah dibagi menjadi 5 topik. Topik pertama yaitu mengenai nilai agent atau agent value. Yang kedua, agent vector atau vector agent. Yang ketiga, matrix eksponensial atau eksponensial matrix. Yang keempat, memecahkan persoalan orde pertama dengan menggunakan agent value, agent vector, dan matrix eksponensial. Serta tugas atau topik yang terakhir yaitu sistem orde pertama dan sistem persamaan diferensial yang lebih tinggi. Baiklah, pada topik pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bonavi Fadil, Ketua Kelompok selaku moderator pada tugas kali ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Ramadan Adrian dengan PMG 1D022048. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai topik pertama, yaitu agent value atau nilai agent. Nah, agent sendiri itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Agent value adalah bilangan skalar yang terkait dengan matriks dan dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan skalar. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai eigen value yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Di mana A adalah matriks, lambda adalah nilai eigen, dan I adalah matriks identitas order ekuivalen A. Oke, next. Nah, ada pun langkah-langkah untuk menghitung nilai eigen, yaitu yang pertama tentukan matriks A, yang kedua itu buat persamaan karakteristik dengan persamaan berikut yang sudah saya bacakan sebelumnya, kemudian hitung determinan, atur persamaan untuk lambda, dan selesaikan persamaan. Next. Nah, berikut contoh soal yang sudah kami selesaikan, di mana matriks A sama dengan 4 min 1, 2, 1. Dikurang lambda 0, 0 lambda. Dan hasilnya itu 4 dikurang lambda min 1, 2, 1 dikurang lambda. Determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Determinan 4 dikurang lambda min 1, 2, 1 dikurang lambda. Nah, kemudian kita faktorkan dan mendapatkan hasil di bawah ini, yaitu lambda 1 bernilai 2 dan lambda 2 bernilai 3. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ramadan Adrian yang telah menjelaskan topik pertama yaitu mengenai nilai agent. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya mengenai agent vector. Persilakan. Tolong mic-nya diaktifkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan agent vector. Saya Ridho Langgeng Triwicaksono, NPMG 1D022064, akan menjelaskan agent vector. Next. Baiklah, agent vector atau vector agent adalah vektor yang tidak berubah ketika diberikan transformasi linear. Selanjutnya, vektor agent adalah vektor 0, 0 yang jika dikalikan dengan matriks akan menghasilkan vektor yang berbanding dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, vektor agent adalah vektor yang tidak berubah arahnya ketika ditransformasikan oleh matriks. Untuk menghitung nilai agent vektor dapat menggunakan persamaan di bawah ini. A dikurang lambda I, X sama dengan 0. Di mana A adalah matriks, lambda adalah nilai agent, I adalah matriks identitas, dan X adalah vektor agent yang dicari.
Adapun langkah-langkah untuk menghitung nilai agent vektor yaitu satu, tentukan matriks yang akan dihitung vektor agent dan nilai agentnya. Misalnya matriks A dan lambda adalah nilai agent yang ingin dihitung. Dua, selanjutnya cari vektor agent dengan menghitung solusi dari persamaan A dikurang lambda I V sama dengan 0, di mana A adalah matriks, lambda adalah nilai agent, I adalah matriks identitas, dan V adalah vektor agent yang dicari. Solusi persamaan di atas dapat dicari dengan bantuan metode numerik seperti metode eliminasi Gauss atau komputer. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan vektor agent V, pastikan untuk mengonormalkannya, yaitu mengubahnya menjadi vektor dengan panjang satu magnitude dengan membaginya dengan norma vektor, panjang vektor, yang dihitung dengan rumus V sama dengan akar V1 akar 2 ditambah V2 akar 2 dan sampai Vn akar 2. Baiklah, berikut ini adalah contoh dari agent vektor, di mana A sama dengan vektor 1, 2, 3, 4, persamaan agent A, yaitu 1, 2x dikurang lambda 1, 3x sama dengan 0. Dapat menghasilkan persamaan berikut. 1 dikurang lambda, x ditambah 1x sama dengan 0. X sama dengan lambda dikurang 1 per 2. Untuk membuktikannya dengan cara menyusun rumus dengan vektor sehingga di lipatan dari vektor itu sendiri. AX sama dengan 1, 4, 2, 3 dikali 2 min 1 sama dengan min 2, 1 sama dengan min 1, 2, min 1 yaitu nilai agent, dan 2 min 1 adalah vektor agent. Jadi itulah tadi penjelasan tentang agent vektor dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ridho Ranggeng. Setelah kita melihat dan kami mempresentasikan tentang vektor agent ini, dapat dilihat bahwa kita dapat menghasilkan dan membuktikan bahwa nilai agent itu min 1 dan vektor agent itu 2 dan min 1. Selanjutnya akan kami presentasikan topik ketiga oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan topik ketiga, yaitu matriks eksponensial. Matriks eksponensial adalah operasi sistematis yang menghasilkan matriks dari matriks yang diberikan. Eksponen matriks adalah generasi dari fungsi eksponensial untuk matriks eksponensial, matriks A. Biasanya dinyatakan sebagai EA dan dihitung menggunakan deret Taylor. E pangkat A sama dengan I plus AT ditambah AT kuadrat per 2 faktorial ditambah AT pangkat 3 per 3 faktorial ditambah AT pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Di mana adalah matriks identitas adalah A adalah matriks yang akan dieksponensialkan. Proses ini melibatkan menghitung deret tak hingga yang biasanya dihentikan setelah beberapa suku, tergantung pada tingkat akurasi yang diinginkan. Langkah-langkah menghitung nilai matriks eksponensial, yaitu 1. Hitung matriks A terlebih dahulu. 2. Hitung setiap suku dari deret Taylor
akumulasikan mereka untuk mendapatkan EA. Yang ketiga, tentukan berapa banyak suku dari deret Taylor yang akan dihitung untuk mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Next. Berikut adalah contoh soal dari matriks eksponensial. Matriks A sama dengan 4, min 1, 2, dan 1. E pangkat AT sama dengan I plus AT ditambah A kuadrat dikali T kuadrat per 2 faktorial. A sama dengan 4, 2, min 1, dan 1. E sama dengan AT sama dengan 1, 0, 0, 1 ditambah 4, min 1, 2, 1 ditambah 4 kuadrat, min 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan 1 kuadrat, T kuadrat per 2 faktorial. Hasilnya 1 plus 4T plus 4 kuadrat C kuadrat per 2 faktorial plus 1 min TE kuadrat per 2 faktorial. 1 plus 2T plus 2 kuadrat T kuadrat per 2 faktorial plus ditambah 1 I plus T plus T kuadrat per 2 faktorial. Hasilnya sama dengan E pangkat AT sama dengan E pangkat 4T dan E pangkat min T, E pangkat 2T, dan E pangkat T. Itulah hasil dari penyelesaian dari matriks eksponensial. Baiklah, terima kasih kepada saudara Kak. Baiklah, untuk topik yang tadi baru dijelaskan, yaitu mengenai matriks eksponen, bahwa kita dapat menggunakan rumus sebagaimana E pangkat AT sama dengan I tambah AT tambah AT pangkat 2 per faktorial tambah AT pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai memecahkan soal orde pertama dengan menggunakan metode agent value, agent vector, dan matriks eksponensial. Pada persoalan ini kita menggunakan persamaan atau rumus, yaitu pada nilai agent yang dimana AX sama dengan lambda X dengan determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Selanjutnya kita menggunakan persamaan pada vektor agent, yaitu A dikurang 2I sama dengan matriks A, atau A min 2I vektor V sama dengan vektor 0. Kita menggunakan cara OBE atau pemfaktoran, dan hasil yang didapat seperti pada yang telah kami tampilkan, N dan N. Setelah itu kita menggunakan juga eksponen matriks. Kita mengetahui terlebih dahulu matriks A, setelah itu masukkan rumus E pangkat AT, 1 tambah AT tambah N kuadrat T kuadrat per 2 faktorial tambah dan seterusnya. Sehingga hasil yang akan didapat nanti akan seperti ini. Langsung saja kita lihat soal pembahasan. Untuk mencari nilai agent, kita mengetahui terlebih dahulu nilai matriks A, yaitu 2 kali 2, di mana 4 min 1 dan 2 1 dikurang 1 atau lambda 0 lambda. Dapat dilihat hasilnya yaitu 4 dikurang lambda min 1, 2 1 dikurang lambda. Determinan yang kita gunakan seperti persamaan tadi, yaitu A dikurang lambda I sama dengan 0. Kita masukkan nilai pada hasil matriks A tadi, dapat dihasilkan, kita faktorkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mendapatkan bahwa lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 3. Setelah kita mengetahui dan mendapatkan nilai agent value, kita akan mencari faktor agentnya. Untuk lambda 2, kita menggunakan rumus A dikurang 2I. Seperti yang tadi ditampilkan,
Setelah itu kita menggunakan seperti rumus A dikurang 2I vektor V sama dengan vektor 0. Yang dimana 2 min 1 dengan hasil yang telah dicari X1, X2 sama dengan 0, 0. Kita dengan pengoperasian OBE yang dimana 2 min 1 2 dan min 1 1 per 2 B1 1 min 1 per 2 2 min 1 2 B1 tambah B2 sehingga 1 min 1 per 2 0 dan 0 kita masukkan ke perhitungan yang tadi. Setelah itu kita permisalkan jika ada misal X2 sama dengan T bilangan real, X1 dikurang 1 per 2 X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan setengah X2 sama dengan setengah T. Selanjutnya X1, X2 sama dengan setengah T sama dengan T setengah 1, T bilangan real. Maka vektor agent untuk lambda 2 ini adalah setengah dan 1. Setelah itu untuk lambda 3 seperti yang telah dijelaskan pada lambda 2 tadi, pengerjaannya sama, kita menggunakan A tetap dikurang A31 vektor V sama dengan vektor 0. Dengan menggunakan operasi OBE juga yang telah didapatkan, permisalannya X2 sama dengan T bilangan real. X1 dikurang X2 sama dengan 0, X1 sama dengan X2, dan X2 sama dengan T. Kita masukkan X1, X2 sama dengan vektor T sama dengan matriks 1, 1. T bilangan real. Maka vektor agent untuk lambda 3 adalah matriks 1, 1. Selanjutnya kita mencari matriks eksponensial, yang dimana kita telah mengetahui matriks A-nya tadi 4 min 1, 2, 1. Menggunakan persamaan A pangkat AT sama dengan 1 tambah AT tambah A kuadrat T kuadrat per 2 faktorial. Ditambah seterusnya. Kita masukkan bahwa 1 ditambah faktor A ditambah A kuadrat T kuadrat per 2 faktorial. Didapatkan 1 4T 4 kuadrat T kuadrat tambah 2 faktorial. Seperti yang telah dilihat bahwa dari perhitungan ini kita mendapatkan E pangkat AT sama dengan E pangkat 4T, E min T, E 2T, dan E pangkat T. Baiklah, mungkin pada penjelasan topik 4 ini memecahkan persoalan orde pertama menggunakan agent value, vektor agent, dan matriks eksponensial seperti ini. Untuk penjelasan topik yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem orde pertama dan sistem persamaan diferensial. Lanjut. Aroki. Next. Sistem orde pertama dan sistem persamaan diferensial itu, sistem orde pertama adalah sistem persamaan diferensial yang semua persamaannya memiliki pangkat 1. Ini dapat dipecahkan menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya yaitu orde pertama. Next. Langkah-langkah menghitung nilai sistem orde pertama yaitu untuk mengubah sistem orde pertama ke orde lebih tinggi memerlukan cara dan langkah-langkah berikut. 1. Memvariasikan variabel BA akar A. 2. Menuliskan ulang persamaan diferensial. Baiklah, kita akan melihat contoh soal. Next.
Untuk contoh soalnya itu X turunan 2 T ditambah 2X turunan 1 T ditambah XT sama dengan T. Dijawab menggunakan, kita cari order pertama yaitu Y aksen T sama dengan XT, X aksen T sama dengan YT min T. Dan dicari lagi yaitu YT min X aksen T. YT sama dengan 1E pangkat min 2T ditambah L2T ditambah T. Misal X0 sama dengan 1, X aksen sama X0 sama dengan 2, maka dicari T1E pangkat min 2 kali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0. Selanjutnya dicari yaitu C1E pangkat min 2 dikali 0 ditambah 2 ditambah 0. Maka didapatkan C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 1. Itu dihasilkan menggunakan solusi XT sama dengan X pangkat min 2T ditambah T ditambah T. Sistem order pertama dengan menggunakan persamaan diferensial order yang lebih tinggi dapat dipecahkan dengan mengubahnya menjadi order pertama. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Bonafif. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.